Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Saputra dari program studi Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktik kerja lapang di CP Palugada Sukses Bersama. Profil perusahaan CP Palugada Sukses Bersama didirikan pada tanggal 3 Februari 2015 yang bergerak di bidang pertanian melalui produksi pupuk organik untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan melalui kerjasama dengan petani, pemerintah, dan lembaga terkait pertanian dan perkebunan. CP Palugada merupakan perusahaan swasta yang mendukung program pemerintah dalam menggalakkan pemakaian pupuk organik di lingkungan masyarakat petani Indonesia. Lokasi perusahaan yang terdiri dari pabrik dan kantor ini dengan ada perbedaan. Di pabrik CP Palugada Sukses Bersama berlokasi di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Sedangkan kantor CP Palugada Sukses Bersama berada di Jalan Morotai, W. Halim, Kota Bandar Lampung. Capaian kegiatan praktik kerja lapang di CP Palugada Sukses Pertama, menyusun rencana persediaan. Kedua, menyusun rencana produksi. Ketiga, menyusun rencana usaha tani. Keempat, mengidentifikasi pengendalian produksi. Kelima, mengidentifikasi sistem pemasaran. Alur produksi pupuk petroorganik. Yang pertama ada proses crusher. Proses crusher ini merupakan penghalusan bahan baku dan filter. Bahan bakunya itu yang berupa kotoran sapi dan kotoran ayam dihaluskan menggunakan mesin crusher. Dan ada timbangan sesuai takaran yang telah ada standar dalam perusahaan. Setelah masuk crusher, bahan yang sudah halus masuk ke mesin mixer. Proses mixer ini pencampuran antara bahan baku kotoran sapi dan kotoran ayam dengan dolomit. Setelah dimixer dan dicampur, masuk ke pan granulator untuk pembentukan butiran granul. Dalam proses pan granulator ini ditambahkan cairan mixtro yang untuk bakteri untuk pupuk organik. Setelah melalui proses pan granulator, selanjutnya masuk ke tahap dryer yang merupakan proses pengeringan bahan baku pupuk organik yang sudah menjadi butiran granul. Dalam proses dryer ini masuk ke mesin open yang suhunya yang sangat panas. Setelah masuk proses cooler. Proses cooler merupakan proses setelah dari dryer. Setelah pupuk organik panas, masuk ke pendinginan, yaitu ke mesin cooler untuk pendinginan suhu agar butirannya tidak pecah. Setelah masuk ke mesin cooler, pupuk itu masuk ke mesin screen untuk penyaringan granul-granul yang sesuai ukuran mesnya itu sekitar 2-5 mm. Disortir agar kualitas pupuk organiknya itu baik. Setelah penyortiran selesai, masuk ke pengemasan produk dengan ukuran lebih dari 42 kg per kantung. Mengapa ukurannya lebih dari 42 kg per kantung? Karena pupuk organik ini melalui proses pengeringan sehingga ntar bobotnya berkurang dengan sendirinya. Kerjaan PKL di CP Palugada, kami mahasiswa PKL di sana dibagi 3 bagian. Yang pertama, bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian riset. Bagian produksi tugasnya yang ditugaskan di sana pertama mengambilkan bahan baku secara langsung dari petani ternak sapi untuk bahan baku pembuatan pupuk organik. Jadi di sana kami bertiga diarahkan pembimbing Lampang untuk mengambil agar tahu secara langsung pengambilan bahan bakunya. Yang kedua, kami para mahasiswa PKL mengikuti kegiatan produksi dari tahap awal sampai tahap akhir. Yang kedua, bagian pemasaran. Bagian pemasaran kami diarahkan pembimbing lapang untuk
melihat bagaimana sih tanggapan konsumen terhadap penggunaan pupuk petroorganik. Jadi kami melakukan survei langsung kepada konsumen-konsumen yang telah membeli atau mengkonsumsi produk dari petroorganik. Dan di bagian riset, kami melakukan riset kepada 2 tanaman. Yang pertama tanaman cabai dan tanaman kangkung. Jadi kita sana membuat riset penggunaan pupuk petroorganik. Di sana kita membuat 3 bedengan. Yang pertama menggunakan pupuk full organik, bedengan kedua menggunakan semi organik, dan bedengan ketiga tidak dipupuk sama sekali. Sama juga, itu juga berlaku pada tanaman kangkung dan tanaman cabai. Tujuan riset tersebut agar kami semua tahu bagaimana sih pengaruh pupuk-pupuk tersebut terhadap tanaman-tanaman yang telah dilakukan riset. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.